Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, yang saya hormati dosen pembimbing, Bapak Profesor Dr. Mamdu Mahmada Hanafi, MBA. Perkenalkan, saya Mujadidul Amri, mahasiswa MBA 81 Finance, UGM Kampus Yogyakarta. Untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengujian Adaptif Market Hypothesis AMH dan Anomali Efek Kalender, Bukti Internasional Asia Pasifik dan Dampak dari Kondisi Pasar terhadap Efisiensi Pasar. Latar belakang. Investor dalam melakukan kegiatan investasi memiliki tujuan untuk mendapatkan imbal hasil lebih baik di masa mendatang dibanding mengkonsumsi di masa sekarang. Investor memiliki tantangan tersendiri dalam memahami pasar dikarenakan terdapat perbedaan konsep pasar, yaitu EMH, Behavioral Finance, dan AMH. EMH diperkenalkan oleh Fama dengan mendefinisikan harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan lengkap atau telah mencakup seluruh informasi. Ball memberikan penilaian bahwa EMH berkontribusi kepada kurangnya kewaspadaan regulator dalam mengawasi dan mencegah krisis keuangan. Shevrin memberikan tanggapan bahwa investor tidak selamanya bersifat rasional dan memiliki pengaruh terhadap pasar. Beberapa penelitian menemukan kesempatan arbitrase berupa anomali efek kalender. Berbeda dari pendapat pasar efisien yang menyatakan bahwa kesempatan arbitrase seharusnya segera menghilang. AMH diperkenalkan oleh Law sebagai rekonsiliasi untuk menjelaskan pasar dengan menggunakan konsep evolusi, bahwa investor terus berevolusi menyebabkan pasar dalam keadaan dinamis. Hal ini mengakibatkan efisiensi pasar dapat berubah dari efisien ke tidak efisien atau sebaliknya. Rumusan masalah. Terdapat gap penelitian berupa masih sedikit penelitian terkait AMH, anomali efek kalender, dan dampak dari kondisi pasar. Penelitian populer masih terkait EMH dan ditemukan kesimpulan penelitian yang berbeda. Penelitian terkait AMH masih berfokus kepada menguji keberadaan pola AMH pada pasar, sedangkan faktor kondisi pasar juga penting untuk dipertimbangkan. Pertanyaan penelitian ada 6, yaitu apakah imbal hasil indeks saham pada Days of Week Effect bergerak mengikuti AMH? Apakah imbal hasil indeks saham pada Holiday Effect bergerak mengikuti AMH? Apakah imbal hasil indeks saham pada Monday Effect bergerak mengikuti AMH? Pertanyaan keempat, apakah kondisi pasar mempengaruhi efisiensi dari Days of Week Effect? Pertanyaan kelima, apakah kondisi pasar mempengaruhi efisiensi dari Holiday Effect? Dan pertanyaan keenam, apakah kondisi pasar mempengaruhi efisiensi dari Monday Effect? Berikut tujuan penelitian juga terdapat ada 6 terkait tentang pertama menguji pergerakan imbal hasil indeks saham pada Days of Week Effect berdasarkan konsep AMH, yang kedua terkait Holiday Effect, ketiga terkait Monday Effect. Tujuan penelitian keempat adalah menguji pengaruh kondisi pasar terhadap efisiensi Days of Week Effect. Tujuan kelima adalah terkait Holiday Effect, dan tujuan keenam terkait Monday Effect. Landasan teori terdapat 3, yaitu hipotesis pasar efisien. Harga di pasar secara cepat mencerminkan seluruh informasi sehingga harga bergerak secara acak dan terbentuk arbitrase efisiensi. Landasan teori kedua adalah behavioral finance. Investor memiliki kemampuan informasi yang terbatas, dapat memiliki bias, membuat kesalahan, dan bergantung kepada pendapat broker, penasehat, dan berita keuangan. Yang ketiga, hipotesis pasar adaptif. Harga pasar mencerminkan informasi sebanyak yang ditentukan oleh kombinasi kondisi lingkungan dan jumlah serta sifat dari spesies.
Kajian penelitian terdahulu ada dari Urquhart dan McGroarty dan Lim et al. Mendapati pasar membentuk pola adaptif. Kemudian ada dari Cross menemukan pasar dalam keadaan tidak efisien dengan ditemukannya keberadaan efek days of week. Sedangkan Bascioni et al. Mendapati keberadaan efek days of week dapat menghilang. Ariel menemukan pasar dalam keadaan tidak efisien dengan ditemukannya keberadaan efek holiday. Sedangkan A.D. Nejad dan Dahlem mendapati keberadaan efek holiday dapat menghilang. Xiong et al. Menemukan pasar dalam keadaan adaptif dengan ditemukannya dan menghilangnya keberadaan efek Monday. Sedangkan Kepakisan dan Damayanti tidak mendapati keberadaan efek Monday. Perumusan hipotesis terdapat 6. Yang pertama, imbal hasil indeks saham pada days of week effect bergerak mengikuti konsep AMH. Hipotesis kedua, imbal hasil indeks saham pada holiday effect bergerak mengikuti konsep AMH. Hipotesis ketiga, imbal hasil indeks saham pada Monday effect bergerak mengikuti konsep AMH. Hipotesis keempat, kondisi pasar berpengaruh terhadap efisiensi dari days of week effect. Hipotesis kelima, kondisi pasar berpengaruh terhadap efisiensi dari holiday effect. Hipotesis 6, kondisi pasar berpengaruh terhadap efisiensi dari Monday effect. Berikut adalah model penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data indeks saham negara Asia Pasifik. Kemudian dilakukan perhitungan nilai imbal hasil, nilai efisiensi, dan nilai kondisi pasar. Sampel penelitian imbal hasil selanjutnya dikelompokkan berdasarkan dummy anomali efek kalender dan dilakukan uji stasionaritas, ArcLM, normalitas, dan uji hipotesis dengan uji regresi. Berbeda dengan sampel, nilai efisiensi pengujian dilakukan dengan 2 pengujian saja, yaitu uji normalitas dan uji hipotesis dengan uji regresi. Metode penelitian. Data sekunder berupa harga saham indeks harian bersumber dari Yahoo Finance. Periode penelitian yaitu pada periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2023. Objek penelitian adalah indeks saham negara Asia Pasifik. Data dikumpulkan dengan teknik sampel non-probability. Kriteria yang digunakan adalah negara yang masuk dalam ranking kapitalisasi pasar terkemuka di Statista. Indeks yang dipilih merupakan satu indeks perwakilan dari seluruh indeks di negara tersebut. Data tersedia lengkap di website Yahoo Finance. Instrumen penelitian, variabel imbal hasil merupakan hasil perhitungan dari harga saham harian setiap indeks dengan rumus harga saham pada periode T dibagi dengan harga saham indeks di hari T-1. Variabel anomali efek kalender dengan menggunakan dummy. Setiap kejadian anomali efek kalender yang diobservasi maka diberi nilai 1. Selebihnya akan diberi nilai 0. Variabel kondisi pasar merupakan hasil rata-rata imbal hasil setiap periode, yaitu 1.500 hari trading. Variabel efisiensi pasar merupakan nilai signifikansi variabel anomali efek kalender setiap periode, yaitu 1.500 hari trading. Metode analisis data, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi Garch 1,1 secara rolling Windows 1.500 hari trading untuk pengujian hipotesis 1, 2, dan 3. Pengujian hipotesis 4, 5, dan 6 dilakukan dengan uji regresi parametrik OLS dan non-parametrik kernel. Persiapan data sebelum dilakukan uji hipotesis dilakukan uji stasionaritas dengan unit root augmented Dickey-Fuller, HLM, dan uji normalitas dengan nilai cutoff yang digunakan adalah nilai signifikansi 5%. Berikut adalah persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya hasil penelitian, hasil uji stasionaritas dari 10 pasar saham yang diobservasi. Nilai critical value 5% untuk uji unit root augmented Dickey-Fuller without drift adalah minus 2,860.
Dan berdasarkan gambar didapatkan hasil bahwa data bersifat stasioner. Nilai p-value dari pengujian juga menghasilkan nilai 0,00. Menunjukkan data dapat diolah lebih lanjut dengan time series. Selanjutnya, pada pengujian ArcLM menggunakan bantuan aplikasi Fuse 13 didapatkan nilai p-value dari semua sampel di bawah 6%, sehingga hasil uji ArcLM menunjukkan terdapat efek arch pada setiap variabel yang diobservasi. Hasil ini menunjukkan bahwa sampel dapat diolah lebih lanjut menggunakan regresi arch. Pengujian normalitas pada sampel anomali efek kalender untuk hipotesis 1, 2, dan 3 menggunakan uji Jarque-Bera memberikan hasil p-value di bawah 5%. Nilai ini menunjukkan semua sampel anomali efek kalender berdistribusi tidak normal, sehingga pada pengolahan regresi Gauge akan menggunakan distribusi T. Pengujian normalitas pada sampel efisiensi pasar untuk hipotesis 4, 5, dan 6 menggunakan uji Jarque-Bera memberikan hasil p-value di bawah 5%. Nilai ini menunjukkan semua sampel efisiensi pasar berdistribusi tidak normal, sehingga akan dilakukan tambahan uji regresi non-parametrik kernel. Pembahasan, hasil pengujian hipotesis 1 secara umum menunjukkan diterimanya hipotesis, yaitu imbal hasil indeks saham pada days of week effect bergerak mengikuti konsep AMH. Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Bessioni et al. Hasil pengujian hipotesis 2, yaitu imbal hasil indeks saham pada holiday effect bergerak mengikuti konsep AMH, menunjukkan diterimanya hipotesis pada sebagian sampel. Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Edinejad dan Halem. Hasil pengujian hipotesis 3 secara umum menunjukkan diterimanya hipotesis, yaitu imbal hasil indeks saham pada Monday Effect bergerak mengikuti konsep AMH. Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Xiong et al. Secara umum, pengujian hipotesis 4 menunjukkan diterimanya hipotesis, yaitu kondisi pasar berpengaruh terhadap efisiensi dari days of week effect. Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Zheng et al. Hasil pengujian hipotesis 5 secara umum menunjukkan diterimanya hipotesis, yaitu kondisi pasar berpengaruh terhadap efisiensi dari holiday effect. Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Kim and Park dan Pinto et al. Hasil pengujian hipotesis 6 secara umum menunjukkan diterimanya hipotesis, yaitu kondisi pasar berpengaruh terhadap efisiensi dari Monday Effect. Hal ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Okuha dan McCarthy. Kesimpulan dan saran, penelitian ini menunjukkan bahwa imbal hasil indeks saham di negara Asia Pasifik pada anomali efek kalender Days of Week, Holiday, dan Monday secara umum bergerak mengikuti AMH. Kondisi pasar dari masing-masing indeks saham di negara Asia Pasifik secara umum berpengaruh terhadap efisiensi dari anomali efek kalender Days of Week, Holiday, dan Monday. Implikasinya menekankan bahwa strategi terbaik untuk berinvestasi di pasar saham Asia Pasifik dapat berubah setiap periode, sehingga diperlukan pengawasan periodik. Terdapat keterbatasan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu batasan pemilihan sampel indeks saham dan batasan data yang dapat diakses. Hal ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut dengan menambah jumlah sampel indeks saham dan menggunakan sumber data yang memiliki akses lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.